Karena sekarang ada kecenderungan medsos itu memiliki kemampuan untuk merecehkan demokrasi. Bukan melecehkan, tapi merecehkan demokrasi. Ketika kita bicara tentang program, visi, misi, dan lain sebagainya, justru yang dikonsumsi oleh mereka adalah sesuatu yang lucu-lucu, yang meme, unik, ya? Meme atau video-video pendek yang kemudian membuat mereka orang figur yang dulu kita bayangkan, oh dia adalah orang yang tegas, orang yang sikapnya begitu vulgar. Tetapi dalam format-format video-video pendek itu dia bisa berubah dalam frame masyarakat anak muda. Dia adalah orang yang unik, dia yang lucu dan sebagainya. Nah, pendekatan ini tampaknya cukup memiliki impact yang serius, terutama terbukti di Pilpres di Filipina dan juga apa yang terjadi di Turki. Bagaimana kemudian segmen-segmen kelompok medsos itu mampu melakukan penetrasi terlalu cukup dalam untuk membelokkan cara pandang anak muda terhadap pemimpinnya. Ya, nanti Mas Umam saya akan masih menunggu ini kehadiran dari Mbak Nadia Ade mewakili Ganjar dan juga Mahfud MD pemirsa. Nah, ini penting, saya sampai catat bahwa anak muda ini juga tersegmentasi pemirsa. Ada perkotaan, ada perdesaan, ada pesantren, ada juga mungkin musolah seperti itu dan bermacam-macam. Apakah Capres dan Cawapres ini tahu jangan-jangan mereka kemudian menyamaratakan semua anak muda ketika pemilihan nanti nggak ada yang milih sesaat lagi. Sekarang kita lihat dulu ini pemirsa ya, ini berapa banyak sih jumlah pemilih Gen Z? Ada 22,85% pemirsa, sementara pemilih milenial ini 33,60%, total pemilih muda 56,45%. Pantaslah kalau mereka kemudian berlomba-lomba untuk meraih suara pemilih muda. Sementara untuk baby boomer ini 13% lebih, ada pre-boomer 1,14%, Gen Z 22,85 dan usia 17 hingga 30 31,23%. Berlomba-lomba mereka meraih suara pemilih muda. Strateginya pun juga cukup banyak. Sekarang kita akan lebih spesifik ya, mengingat bahwa tadi Mas Umam mengatakan ada segmentasinya anak muda, jangan pukul rata semua. Saya ingin ke Mas Ibnu Riza, karena salah satu kebijakan dari Prabowo Gibran ini sendiri adalah salah satunya kredit startup ini sudah dikritik, banyak yang mati mau dikreditkan. Seperti apa Mas Ibnu? Ya, saya rasa program dari Mas Gibran soal kredit startup milenial ini adalah salah satu harapan dari pemuda Indonesia sekarang, karena di mana inovasi dan kreativitas dari para pemuda ini banyak terhambat di modal ya. Jadi saya rasa untuk kedepannya ketika misalnya terpilih, insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa membangkitkan semangat para pemuda, khususnya kewirausahaan para pengusaha muda yang di bidang startup ini akan menjadi satu jalan di mana mereka akan lebih lagi semangat untuk berkarya, berkreasi, berinovasi di usaha khususnya startup milenial. Ya. Mas Ibnu, memang anak muda di kampung ada yang mau bikin startup. Ini berarti segmentasinya mana kota kah yang dipikirkan oleh Gibran yang akan didukung atau juga keberpihakan ini hanya untuk perkotaan? Mbak, kalau di sekarang kebetulan background saya dari dunia gaming industry. Nah, saya setiap di daerah mereka sudah peduli akan teknologi. Mereka sudah peduli akan transformasi digital. Mereka semangat, mereka punya keinginan untuk mengembangkan sains, teknologi, dan sekarang tidak ada batas di zaman transformasi digital ini untuk mengetahui bagaimana caranya mereka masuk ke dalam perkembangan teknologi ataupun transformasi digital. Oke, sekarang saya ke Mas Gamal. Mas Gamal, salah satu kebijakan spesifik dari Amin ini kan, Anies dan juga Caimin kan menciptakan lapangan kerja. Gimana caranya? Ini bisnis lagi megap-megap. Ini too good to be true atau seperti apa?
Baik, terima kasih, Mbak. Jadi saya ingin masuk sebelum ke poin itu, ada 7 program sebetulnya yang menjadi gagasan utama dalam konteks pasangan Amin ya. Jadi kita ingin membentuk generasi emas bukan generasi cemas. Tadi saya sudah bahas poin pertama, yaitu menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan kerja baru. Lalu kedua, kita juga punya concern mengembangkan kewirausahaan di Gen Z dan milenial melalui pelatihan, pendampingan, dan pemodalan dan dukungan pemodalan. Nah, di sini saya pikir poin pentingnya. Jadi kalau kita lihat data, Mbak, 49,2% startup itu gagal karena no market need. Dia mengembangkan sesuatu yang orang lain tidak inginkan, orang lain tidak butuhkan, orang lain tidak harapkan. 29% baru ran out of cash, kehabisan uang. 23% not the right team. Jadi satu poin penting yang ingin jadi perhatian Amin adalah bukan sekedar memberikan sebuah pemodalan, tapi memberikan sebuah pelatihan, pendampingan, inkubasi, ya, akselerator bagi kewirausahaan di generasi muda kita hari ini. Ketiga, concern kami adalah tersedianya berbagai beasiswa dalam dan luar negeri serta menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota. Dan ini poin penting. Ada satu informasi penting adalah kita punya satu concern di kesehatan mental terjangkau. Itu menjadi satu. Ditahan dulu, Mas Gamal, karena sudah ada kritik dari Mas Gamal terhadap pasangan Prabowo Gibran ya. Startup hanya diberikan uang, bukan itu solusinya, tapi berikan pelatihan. Wah, ini bagaimana kemudian? Ditanggapi dong Mas Ibnu. Saya nggak mengatakan itu sebagai sebuah kritik. Iya. Saya mengatakan itu sebagai kritik. Mas Ibnu boleh dijawab. Di 8 misi asta citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mbak, ada yang namanya pengembangan SDM, khususnya sains, teknologi, dan juga pendidikan. Jadi saya rasa itu cukup untuk menjawab, Mbak. Bukan hanya diberikan modal ataupun kredit, tapi ilmu itu ya perlu gitu loh. Ya itu di dalam program tersebut atau 8 misi asta cita tersebut sudah terlampir, Mbak. Kalau dikomentari mengenai kebijakan dari Amin sendiri menciptakan lapangan kerja, menurut Mas Ibnu ini seperti apa? Ya, Mbak. Kalau misalnya Mas Ibnu, saya akan berikan waktu juga untuk mengkritik kebijakan dari Anies dan juga Caimin. Ini apa yang kira-kira kurang ini mungkin? Saya rasa di kontestasi politik ini, Mbak, semua kandidat punya program masing-masing. Saya rasa anak muda saat ini ya, itu tidak suka konflik, tidak suka kritik masing-masing kandidat. Kenapa anak muda saat ini tidak apatis pada politik? Karena menurut mereka ini adalah pertandingan persahabatan, Mbak. Wow. Jadi kita tahu Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar adalah tokoh-tokoh yang memang terbaik di Indonesia, bersahabat. Jadi mereka sah-sah saja punya program masing-masing, tapi untuk kami yang bisa mempresentasikan anak muda zaman sekarang untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya itu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ditahan dulu. Ini sekarang mungkin saya ke Mas Umam komentarin. Saya itu waktu siaran YouTube saya kemarin itu saya baca komentarnya satu-satu. Kalau dibilang tidak ada yang apatis, ada anak muda yang sedikit apatis dengan jualan para politisi. Dianggap jual di awal nggak ada realisasinya. Gimana?